Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif. Salawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha dan seluruh jajaran di SMP 2 Ayat Hitam untuk bisa menghadiri undangan saya. Saya berterima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya, walaupun mungkin banyak kesibukan Bapak Ibu yang mungkin lebih penting. Tapi saya berterima kasih banyak, sangat-sangat berterima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di sini. Sebetulnya kita hanya ngobrol-ngobrol saja, jadi tidak seformal yang kita bayangkan. Saya hanya memaparkan materi, yaitu materinya adalah budaya positif di sekolah. Nanti ketika ada yang kira-kira mengganjal atau ada pertanyaan, boleh langsung kita refleksi atau langsung kita umpan balik. Jadi boleh seperti itu. Jadi kita tidak terlalu tegang-tegang banget lah. Itu nanti. Baik, saya mulai. Kita menanamkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, kita percaya bahwa Bapak pendidikan kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara dengan filosofinya itu sangat terkenal. Yang pertama, ing ngarsa sutulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Bagi pendidikan, ing madya mangun ing ngarsa sutulodo, yaitu pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang ditunjukkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidikan. Kemudian ing madya mangunkarsa, bahwa pendidikan harus dan negara. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani. Pendidikan harus menjadi tenaga pendorong supaya menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang tangguh. Itu maksud dari bahwa pendidikan kita, bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Harus. Nah, kenapa selama ini kita lebih ke student center, lebih ke teacher center. Jadi teacher center itu lebih ke kita mengatur anak, kita menuntut anak. Padahal sejatinya Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya apa? Ki Hajar Dewantara ingin anak-anak itu dituntun dengan kodratnya. Ibarat seperti petani. Petani itu menanam jagung. Tapi
harus kita rawat, harus kita bersihkan rumputnya, harus kita berikan pupuk juga, biar si jagung itu tadi akan menghasilkan panen yang baik. Jadi diibaratkan bahwa pendidik sekarang itu adalah seperti petani yang di situ kita harus merawatnya, harus memberikan pupuk. Ketika ada gulma kita semprot. Nah begitu juga dengan siswa. Kita selama ini paradigma yang kita pelajari memang siswa itu adalah selembar kertas kosong. Tetapi sebetulnya bukan. Tadinya kita berpikir bahwa siswa itu adalah selembar kertas kosong, tetapi bukan seperti itu. Jadi siswa itu punya dua kodrat. Kodrat yang pertama adalah kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah budaya sekitarnya itu yang mengikat anak tersebut. Itu disebut kodrat alam. Jadi lebih ke lingkungannya, sekolahnya seperti apa, keluarganya bagaimana, lingkungannya, masyarakatnya, dan seterusnya. Itu adalah kodrat alam. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini jelas kita yang sekarang, saya misalnya, saya ini dengan mungkin Bu Asnawati yang 2 tahun lagi pensiun sudah berbeda zamannya. Apalagi dengan yang sekarang. Kita harus mengikuti zaman, mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau dulu mungkin ya itu tadi, kita mungkin pendekatannya adalah teacher center, karena semua adalah fokusnya ke guru. Tapi sekarang tidak. Sekarang kita lebih ke student center. Semua berpihak kepada anak. Jadi apa tujuan sekolah untuk anak? Apa tujuan kita untuk anak? Apa keinginan kita untuk anak? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi Trisosio, ini namanya filosofi Tri. Jadi harus kita terapkan di dunia pendidikan. Sebetulnya Bapak Ibu, ini sudah lama kita punya. Tapi dengan perubahan zaman, dengan perubahan paradigma, kita lebih banyak melenceng. Banyak kan sekarang kasus-kasus yang guru menghakimi siswa dengan verbal atau dengan kekerasan. Masih banyak kok. Di Eritem kita baru 2 bulan kemarin kasus guru SMA 1 Air Hitam ada. Jadi maksud saya, ayo kita sama-sama bahwa itu sudah tidak zamannya. Ayo kita berubah. Zamannya kita sekarang adalah zaman era digitalisasi. Jadi kita harus ikut ke sana. Oke, itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut ke budaya positif. Budaya positif senantiasa menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses belajar. Budaya positif mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan sebagai proses memerdekakan diri, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ini lebih ke pembiasaan baik.
Jadi setelah ini baru ada 6 elemen budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi ini saling berkaitan. Budaya positif ini dirangkum jadi 6 elemen ini. Yang pertama adalah disiplin, teori, dan seterusnya sampai penyelesaiannya pada segitiga restitusi. Baik, kita lanjut. Disiplin positif. Mungkin kita bertanya ya, kita kan sering mendengar apa sih disiplin, gitu kan? Kita sering mendengar, coba sih kamu disiplin, gitu kan? Coba sih disiplin, gitu. Jadi kita umum mendengarkan kata disiplin. Tapi bagaimana dengan disiplin positif? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau nggak disiplin, ambil hukum. Gitu. Jadi kalau nggak disiplin, kamu diskorsi. Kalau nggak disiplin, apalagi disanksi atau dan seterusnya gitu. Banyak. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Disiplin positif yaitu memotivasi dari dalam diri untuk melakukan hal-hal positif. Jadi anak kita nanti akan dibiasakan hal-hal positif. Itu nanti akan menumbuhkan ketertiban mereka sendiri. Apalagi kita ambilnya adalah mulai dari mereka. Jangan dari kita, tapi dari mereka sendiri. Mereka melakukan kesadarannya, mereka melakukan motivasinya, mereka melakukan dengan kebahagiaan, kesenangannya, tapi dengan arah-arah yang positif. Pembiasaan positif yang memang dari dulu kita sudah melakukan itu. Misalnya seperti menyambut anak di gerbang, itu pembiasaan, salaman. Programnya apa Pak? Disiplin positif. Bisa jadi 5S. Salam, senyum, sapa, sopan santun. Bisa juga 7S. Tambahan sekarang ada 7S itu. Apalagi tambahannya? Selamat, senang hati. Kalau nggak salah 7S itu. Sumringah gitu ya. Jadi, tapi tetap itu nanti harus kita programkan. Kemudian ada lagi kan biasanya 7K, 5K. Nah itu sebetulnya disiplin positif atau pembiasaan positif. Jadi di situ adalah contoh-contoh dari disiplin positif itu yang merubah tata tertib, teratur, patuh itu menjadi sebuah hukuman. Karena mereka punya motivasi dari dalam, dari diri mereka sendiri punya motivasi kuat untuk melakukan disiplin itu, untuk melakukan keinginan itu. Kalau semua pembiasaan bagus itu sudah tertata, nah disiplin itu berubah menjadi motivasi. Misalnya kita setiap pagi tadarus, kemudian kita setiap pagi sholat duha, atau kita setiap hari harus sholat duhur berjamaah. Seperti itu nanti akan membiasakan disiplin positif. Tapi mulainya dari mereka. Jadi disiplin itu bukan semata-mata adalah
harus dihukum atau tata tertib. Tapi tidak. Disiplin di sini adalah untuk motivasi dari dalam diri mereka untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian selanjutnya, nah, dari disiplin ini merubah paradigma. Jadi ada 4 ilusi guru mengontrol murid: ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, ilusi bahwa kritik, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada 2: merubah paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Misalnya stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol itu realita kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita coba lagi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita berubah dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori kontrolnya. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol kita. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa dikontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu pendekatannya. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau kita pendekatannya teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Oke, akan saya coba. Sebelum ke materi selanjutnya akan saya coba, tapi berpasangan. Ini pas ini kayaknya Mas 10. Silakan Bu As sama Bu Muli, kemudian Bu Muji sama Bu Rika, dan seterusnya berpasangan. Anda bayangkan Bu Tisa dengan Pak Roni nggak apa-apa. Ini nggak saya ini coba yang satu, yang A ini sebelah kiri saya, sebelah kiri saya. Ini punya sesuatu yang dipegang. Sesuatu sangat berharga sekali. Yang sebelah kiri ya. Nah, yang sebelah kanan mencoba merayu bahwa yang dipegang tadi itu bisa diambil, atau bisa dibuka, atau bisa dimiliki, gitu. Saya coba saya mau kita praktekkan, kita peragakan. Langsung aja diskusi. Coba Bu As sama Bu Muli, Bu As sama Bu Muli itu punya Bu As ya, punya sesuatu di tangannya, yang dipegang, gitu kan? Yang itu adalah apa ya? Pegangan ibu, ya sesuatu apa gitu kan. Nah, jatahnya yang sebelah kanan saya ini merayu gimana supaya yang kiri yang dipegang itu tadi bisa diberikan, atau setidaknya ya apa ya, dirayu lah, pokoknya dirayu sehebat mungkin. Gimana caranya? Oke ya, coba Pak Imanuddin sama Pak Roni dulu lah. Ayo Pak Imanuddin. Enggak mau ke depan aja, ke depan sama Pak Roni. Ayo Pak. Sama Pak Imanuddin. Ayo Pak Man. Bisa Pak Pak Roni yang pegang tangan kan. Nah, Pak Iman yang rayu. Saya punya sesuatu gitu ya. Iya, tapi enggak dipegang betul. Maksudnya nggak dipegang betul, ya. Tapi sahabat punya, ya. Pak Iman pengen ini. Coba Pak Iman, maju Pak Iman. Sesuatu. Nah, Pak Iman ini merayu Pak Roni
gimana Dapat dari ini aku. dapat apa enggak gitu loh. Nah, gimana? Tapi ini barang berharga buat sampean. Apa? Iya, coba kita coba dari Ya. stimulus respon menjadi dari kontrol. Oke. Apa rahasia apa Pak? Saya pengen tahu. Bahasa biasa saja gitu. Ya nggak apa-apa biasa aja apa. Ya, dia supaya dikasih. Ya boleh langsung dikasih boleh atau disimpan juga boleh. Nggak apa-apa. Yang penting Pak Imam rayu sampai yang punya gitu. Iya. Yang mewah. Makanya Pak Imam yang rayu. Saya orangnya nggak klik. Aku. Bapak, Bapak. Aku aja. Ada rahasianya. Iya. Iya ini bagus. Iya. Iya. Tapi nggak usah nggak usah. Ya, Bapak. Oh, gitu. Ayo Iwan. Iya. Oke. Pak Roni kayaknya barangnya bagus. Oh iya, Pak, ini mahal ini. Gimana, Pak? Tapi kayaknya saya tertarik sama barang yang dipegang Pak Roni. Boleh juga lah, Pak. Kalau Tapi nggak usah dikasih tahu. Pokoknya ada ini gitu. Tawar-menawar. Iya. Namanya rahasia nggak boleh. oh, Pak Iman pengen juga nih barang seperti ini. Itu barang dari dulu saya cari-cari gitu. Mantap. Iya. Baru ini saya melihatnya, akhirnya ketemu sama kamu. Harus diserahkan sekarang. Maksa. Oh ya udahlah, mungkin Bapak Iman lebih perlu, lebih penting. Mungkin bisa saya kasih. Oke, terima kasih. Akhirnya saya dapat juga barang-barangnya. Ada yang mau coba? Ayo kita ya, coba ya. Iya. Udah di situ. Oke. Ini coba. Ya. Tes. Langsung. Kok nggak bisa? Udah. Tes. Ya. Ibu boleh. Oh ya Bu As, saya tuh kok lihat kuenya Bu As ini bagus bener sih. Iya. Saya tuh kalau buat ini nggak pernah bagus rasanya apa sih Bu As? Wih, ada lah rahasianya. Rasanya udah nyoba belum? Oh, bagus. Mantap kalau rasanya tuh enak. Ada ini biar dia kembang biar apa ini bagus ini. Iya. Tahu dong Bu As. Ada aja pokoknya. Iya. Boleh bener sih Bu As. Untuk jualan aku tuh buat tambahan loh. Bu As. Nah, ini mantap bener Bu Muli kalau Bu Muli mau jualan mau apa ini. Tapi rahasianya nanti kalau saya kasih tahu Bu Muli kesebar luas ini nanti. Bu As, Iya. please lah, Bu As. Kita kan teman baik sih Bu As. Iya, teman sih teman lah kalau teman. Tapi kalau rahasia ini kalau aku jual lagi nanti Bu Muli juga bisa jualan. Awak ini Bu ya. Iya. Ya sudahlah, kalau gitu nanti saya cari di YouTube aja lah. Iya, tapi enggak aku kasih tahu Bu Muli. Pokoknya ini rahasianya ini banyak. Ini ada berapa macam? Ini ada kayaknya ada 4 ini. Iya. Jadi satunya apa? Ay, ada aja deh, nggak usah kasih tahu. Iya. Kalau mau pesan sama saya aja. Tapi kalau rahasia ini banyak, ini ada 4 macam Bu Muli. Iya. Satu pun nggak dikasih sama Bu As. Enggak lah, enggak. Ya sudah, saya cari sendiri di YouTube. Iya udah ya, nggak usah ya. Sini kasih tepuk tangan dulu. Ayo nggak tahu ya. Oke. Kasihan dong Satu ya. lagi, satu lagi sama sama musuh gitu. Tentang gitu aja. Bawaannya aja. Ayo, Ya. apa? Ayo bawan aja bawan. Bawan kan gampang cuma 2 macam. Ayo Gi, Ya. ayo sama ada lah sama ada. Ayo Gi. Aku sering Mesti berbeda. aku jangan sama kamu. Tapi macam-macam loh ya. Kamu punya barang sesuatu ini. Iya. Nah, itu mau kamu kasihkan nggak nama ada? Jangan Bi, jangan. Jangan kasih tahu Gi. Bisa itu. Iya. Ayo video. Iya ya. Di video ini Pak. Nyata ya Pak itu. Iya. Selamat pagi Bu, Pagi Pak. Gimana Pak? guru baru ya? Kayaknya masih single ini.
Dari penampilan udah kelihatan. Selama ini tidak menyenangkan Pak. Kuliahnya di mana Bu kuliahnya dulu? Dulu saya di Bandar Lampung Pak kuliahnya Pak. Bandar Lampung ya. Iya Pak. Lumayan juga pasti. Jurusan apa sekarang? Saya dulu jurusan teknik sipil Pak. Oh iya. Gimana? Yang dipegang di tangannya. Yang mau dipinta Pak. Yang maunya bagus kayaknya. Iya. Apanya bagus ini ya? Oh iya Pak. Jelas sampai Kayaknya boleh minta nomor HP-nya. HP-nya nomornya apa Pak? Ya kita kan satu instansi, biar lebih mudah aja lah buat komunikasi. Bapak ngobrol langsung aja sih Pak kalau mau komunikasi Pak. Ya targetnya apa namanya? Kita kan nggak selalu kumpul di lingkungan, targetnya pas malam bagaimana kan sampai ke rumah. Jadi pas ada kerjaan urgent itu saya bisa hubungin. Oh iya Pak, nanti aja ya Pak. Soalnya nomornya juga masih rusak Pak. Jadi sering nggak aktif. Saya juga jarang pegang HP Pak. Aduh, HP saya tadi mana ya? Tolong di sekolah sih Bu. Sebentar aja. Nggak ada paket lagi Pak. Waduh, HP saya kemana ya? Takut kalau keluarga hubungnya ada urgent ini. Pak, saya nggak ada paket Pak. Coba bisa minta tolong usul aja Pak. Aduh, terus gimana ya? Udah cukup banget. Oke, 3 contoh tadi berbeda-beda. Yang pertama Pak Imam dengan Pak Roni. Pak Imam sini yang sukses ini salamnya. Oke, kalau Bu A sama Bu Muli hampir lebih kenceng lagi gitu, mungkin bisa sih kena gitu. Kalau Pak Hadang dengan Bu Sugi memang tidak ya. Jadi Bu Sugi memegang teguh apa yang dipunya. Jadi terkadang kita ada beberapa yang harus kita pegang teguh, terutama prinsip dan seterusnya. Tapi ada beberapa juga yang kita harus bagikan ke orang lain. Yang itu mungkin kebaikan dan apa. Nah, di sini kembali lagi ke stimulus respon. Jadi setiap orang itu tidak bisa diatur maksudnya. Orang lain bisa dikontrol. Orang lain bisa saya kontrol. Padahal sejatinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Jadi stimulus responnya adalah kamu bisa saya kontrol nih, gitu kan, kepada anak. Padahal anak itu sendiri sebetulnya setiap orang nggak usah anak, setiap manusia itu sejatinya itu tidak bisa dikontrol, tidak mau dikontrol, hanya mereka mengontrol dirinya sendiri. Nah, tapi dengan beberapa pendekatan mungkin seperti Pak Iman tadi kan, agak memaksa sedikit. Tapi enggak. Jadi ini adalah perubahan paradigma. Kalau bisa itu kita ke teori kontrol. Jadi jangan stimulus respon. Jadi pendekatannya ke sana. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu sebetulnya punya tujuan. Apa sih tujuan mereka? Nah, tapi tidak hanya kita tanya. Nanti ada lanjutannya dari sini. Kemudian setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita samakan. Saya punya gambar pena, Bapak Ibu harus nurut saya dengan gambar saya. Itu tidak bisa. Jadi semua orang itu punya gambarnya masing-masing. Kemudian realitas kebutuhan. Jadi semua kebutuhan sepakat ya, semua kebutuhan kita ini pasti berbeda.
Nggak mungkin kebutuhan saya sama dengan kebutuhan Pak Imanuddin, dengan Bu Muli, dengan Bu As, itu tidak mungkin sama. Begitu juga yang lain. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Sudah cukup oke ya Bu ya. Mungkin sampai sini ada ada yang mau punya gambaran tersendiri tentang teori kontrol dan stimulus respon, atau kita lanjut dulu? Kita lanjut langsung ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini ada 6 poinnya. Yang pertama jelas kita ada guru penggerak ini adalah menyiapkan profil pelajar Pancasila. Semua ingin profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 karakter, 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, yang keempat berbhinneka global, yang kelima gotong royong, dan yang terakhir yang keenam adalah kreatif. Jadi kita dituntut pendidik ini harus untuk menuju ke profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah Ibu Primary Youth Program atau disingkat PYP, yaitu sikap murid, misalnya seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan seterusnya, empati dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. 9 pilar. Kemudian 4, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini dibawakan lifelong vigilance and life skill, keterampilan hidup, daya dipercaya, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian yang kelima, 7 essential virtues. Ini isinya adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian yang terakhir adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi banyak Bapak Ibu sebetulnya nilai-nilai kebajikan universal. Ini semua baik, ini semua bagus. Dan ada nilai-nilai luhurnya. Nah, tapi yang kita pilih adalah tetap kita memilih profil pelajar Pancasila yang isinya sedikit tapi padat, artinya menyeluruh, semua dapat. Jadi nanti kita buat keyakinan kelas yang isinya adalah nilai-nilai kebajikan ini, di mana isinya itu tidak boleh lebih dari 7. Tapi yang singkat, tapi semua dapat, semua kena, gitu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut ke teori motivasi, hukum, penghargaan, dan restitusi. Nah inilah bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman
itu dampak pada murid ketika kita marah. Dampak pada murid adalah anak itu marah, kemudian merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kalau itu kita hukuman. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, waktu jeda seseorang diri, time out, penahanan, misalnya konsekuensi, kalian harus konsekuensi dengan saya. Jadi mereka tetap kehilangan waktu, kehilangan haknya. Kalau itu konsekuensi. Beda lagi dengan restitusi. Murid atau anak tidak kehilangan waktu dan namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Itu sistemnya. Makanya kita lebih ke restitusi, bukan konsekuensi dan bukan juga hukuman. Boleh konsekuensi itu boleh, tetapi tipis-tipis kalau kata Pak Hasan. Jadi konsekuensi tetap, tapi yang tidak boleh sama sekali itu adalah hukuman. Itu kalau di teori motivasi ada 3 teori motivasi. Biasanya apa sih motivasi perilaku manusia ini? Kira-kira apa? Motivasi kita itu apa kira-kira? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita biasanya itu menghindari hukuman kebanyakan. Motivasinya yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya kan? Kadang kita termotivasi karena kita mendapatkan sesuatu. Nah, ini memang sudah dirumuskan bahwa ada 3 itu, imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah motivasi, teori motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di sini saya pun belajar. Saya belajar pelan-pelan, kita sama-sama belajar bahwa motivasi itu yang bagus untuk menjadi orang untuk menjadi orang yang mereka inginkan, bukan yang kita inginkan, bukan yang saya inginkan. Untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri saya. Gitu. Jadi itu motivasinya. Jadi kita jangan motivasinya mendapatkan sesuatu atau mendapatkan apapun lah, bisa penghargaan, bisa reward, bisa ya apa saja, itu akan merusak kita. Jadi kalau kita misalnya motivasi kita selalu mendapatkan atau mendapat imbalan, itu dampaknya ke kita kalau kerja itu pasti maunya dikasih, gitu kan. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, saya nggak mau nih kalau nggak ada apa, gitu. Nah, jadi itu terkadang kita masih seperti itu. Nah, ini juga kita tidak boleh kasihkan kepada anak. Nah itu, jadi misalnya anak itu mendapatkan nilai terbaik, sebetulnya kita fine-fine aja, kita memberikan sebuah hadiah. Selama ini ya nggak apa-apa, karena itu sebuah penghargaan mungkin bagi kita. Tapi itu nanti akan membuat anak itu menjadi terbiasa. Jadi saya motivasinya dapat ranking 1 karena pengen dapat penghargaan, iya kan? Saya pengen ranking 1 karena pengen dapat hadiah. Kan akhirnya seperti itu, terus menerus
kita alami selama bertahun-tahun, selama berdekade. Selama berapa dekade? Atau nih, kalau anak SD, mungkin anak TK, Bu Rika seperti ini ya. Misalnya anak yang disiplin, tertib, yang rapi, itu dikasih bintang tuh. Ya. Nah, itu salah satu contoh motivasi yang mendapatkan penghargaan. Tapi memang kita selama ini begitu. Jadi apapun yang kita lakukan, sebetulnya kita baik nih. Kita kan ibaratnya biar memotivasi anak, jadi kan alasan kita begitu. Biar memotivasi anak agar lebih baik. Tapi kembali lagi ke anak tersebut. Anak tersebut akhirnya mempunyai karakter yang kalau saya tidak mendapatkan atau mencapai tujuan, saya tidak dihargai. Nah, itu yang mereka nggak mau. Itulah yang masih kita sama-sama harus pecahkan. Jadi kalau bisa kita pure, mulai dari diri kita, mulai dari anak kita, itu kita melatih mereka, melatih diri kita bahwa motivasi itu bukan penghargaan. Motivasi itu bukan mendapatkan imbalan. Motivasi itu bukan mendapatkan sesuatu. Tapi motivasi itu adalah menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, kemudian menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menjadi pengayom, pengayom bagi teman-temannya, bagi kawan-kawannya. Nah, itu secara teori motivasi. Tapi ya kita coba. Saya juga masih mencoba itu. Tapi selama ini memang bahkan ranking itu pun sebetulnya tidak boleh Pak Iman. Tapi nggak mungkin kan kita mau menghilangkan itu langsung. Itu. Nah, tapi kita pelan-pelan dengan budaya positif. Selain itu dulu lah, selain yang krusial dulu. Misalnya apa gitu. Jangan anak-anak itu sedikit-sedikit kita berikan penghargaan atau berikan sesuatu. Tapi kita juga boleh melakukan pendekatan dengan inquiry apresiasi. Juga boleh. Inquiry apresiasi itu pendekatan pendekatan yang baik. Maksudnya hal-hal positif. Jadi anak itu kan pasti sih punya sisi positif, punya sisi plus. Kamu bisa, apa yang kamu unggulkan, apa yang kamu mampu, itu yang kita angkat. Jadi jangan kurangnya. Misalnya anak itu kurangnya di menghitung, tapi apa yang dia bisa mampu, dia bisa baca, berarti kita harus literasi, ya kan? Harus banyak membaca. Coba kasih ini, kamu banyak membaca ini, kamu baca. Mungkin yang tidak bisa menghitung ini tadi akan tertutupi nantinya dengan dia bisa membaca. Itu. Jadi itu teori motivasi. Jadi Bapak Ibu semua, saya sendiri juga masih belajar, masih sama-sama kita meraba. Kalau bisa kita motivasi untuk diri kita, bukan karena kita mendapatkan sesuatu atau karena kita mendapatkan penghargaan, tetapi hargailah kita sendiri sebagai manusia yang bisa diterima atau bisa membantu manusia lain, membantu orang lain. Yang ketiga,
Nah ini ada ini. Penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Sudah saya jelaskan. Kita bisa kreativitas tanpa batas, tapi karena nggak ada yang menghargai itu mematikan kreativitas. Jadi kreativitas kita harus tinggi-tinggi, jangan terbatas dengan penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Gimana? Contohnya, penghargaan menghukum itu bisa juga ranking, Pak. Ranking itu menghukum. 3. Dia akan sangat-sangat terpukul, malu. Itu. Sebaliknya, ibaratnya yang biasanya tadi dapat ranking 3 ini juga dapat ranking. Nah itu mereka akan sangat-sangat terpukul. Itu adalah hukuman buat mereka. Nah itu kenapa penghargaan itu adalah penghukum. Nah yang terakhir adalah, nah ini keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya tadi, nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai positif tadi yang kita tanamkan di keyakinan kelas. Apakah sama antara PAUD misalnya, TK misalnya, SD, SMP? Itu menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan lingkungan di sekitar kita. Misalnya sekolahan kita nih dengan suasana yang berbeda agama, artinya kan seharusnya kita punya toleransi, itu harus ada. Nah itu yang tertanam di keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Jadi kenapa sih dianggap penting keyakinan kelas ini? Karena keyakinan kelas ini bukan hukuman, bukan juga konsekuensi. Jadi keyakinan kelas ini timbul dari siswa yang ingin seperti apa, gitu. Jadi apa istilahnya, nilai-nilai kebajikan yang ada di keyakinan kelas itu harus diyakini oleh anak, oleh guru, oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Itu merupakan suatu pengikat kita, pengikat anak, bahwa anak itu harus yakin dengan keyakinan itu. Itu cara membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ada 7 untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti harus kita tanamkan sebaik-baiknya dan harus kita tanda tangani oleh siswa, guru tersebut, baik itu guru mata pelajaran, wali kelas, guru BP, bahkan kepala sekolah pun itu harus menandatangani keyakinan kelas di setiap kelas. Bisa jadi keyakinan kelas itu setiap kelas kebutuhannya berbeda,
tergantung anak-anak itu maunya apa. Jangan kita paksa. Jangan kita menuntut mereka untuk harus A, B, C. Kita minta dari mereka. Jadi harus seperti itu. Jadi kemungkinan tadi setiap kelas bisa jadi itu keyakinan kelasnya berbeda, tergantung kebutuhan kelasnya. Nah, bisa keyakinan kelas itu bisa minimal 3, tapi maksimal hanya 7. Nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi tergantung situasi di kelas tadi. Nah, itu yang akan kita angkat di keyakinan kelas. Mudah-mudahan yang sudah saya buat kemarin itu bisa menjadi acuan nantinya oleh wali atau oleh guru BP, atau juga boleh dirubah, nggak apa-apa, tapi dalam bentuk keyakinan kita bersama. Jadi kita tidak buat peraturan, kita tidak buat konsekuensi, tapi kita buat keyakinan kelas yang itu sama-sama kita laksanakan. Entah itu baik dari gurunya, dari muridnya, dari walinya, BP-nya, dan seluruh warga di sekolah. Kita lanjut prosedur membentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersiapkan warga sekolah dan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah, di sekolah. Jadi misalnya tidak boleh buang sampah di kelas. Nah, itu apa? Masuk kemana? Misalnya tidak boleh makan di kelas. Nah, itu masuk kemana? Dengan kata-kata kebijakan. Misalnya kalau tidak boleh membuang sampah di kelas, itu kan berarti tidak saling menghormati atau tidak saling menghargai. Nah, itu yang kita masukkan di keyakinan kelas. Kemudian kembalikan barang yang sudah dipinjam misalnya, ya kan, dalam keadaan baik, tidak rusak. Nah, itu adalah bentuk dari tanggung jawab misalnya kan, atau di situ mengerjakan PR secara tepat waktu, ada di situ konsisten, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis di kertas. Ditulis apa yang sering dilanggar anak-anak, apa yang sering dibuat anak-anak. Nah, itu kita tulis. Jadi seperti tadi, misalnya makan di kelas, kemudian sering sering minjem pena tapi nggak dipulangin, gitu kan. Sering bajunya dikeluarkan atau apa kasusnya biasanya di dalam kelas itu. Teriak-teriak misalnya, main bola di dalam kelas. Nah, itu kita tulis. Kita catat semua, kita tulis di papan tulis. Kemudian susunlah keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya jangan buang sampah di kelas. Tapi kalimat dirubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau bisa kita tidak menggunakan kata-kata jangan. Ya, misalnya ini tadi jangan buang sampah, jangan makan sampah di kelas. Jangan makan di kelas misalnya kan. Jadi nanti kita buat yang kalimat positif apa? Makanlah apa kira-kira. Jadi jangan buang sampah
tidak makan masih menghindari. Jadi jangan buang. Nah, tapi bukan orang. Berarti makanlah di kantin, misalnya begitu. Makanlah di kantin. Kan yang nggak boleh di kelas kan kantin. Kan gitu. Jadi artinya kita membuat sebuah peraturan tapi dengan bahasa positif. Misalnya jangan lari di koridor, misalnya di teras. Jangan lari di depan teras. Apa? Berjalan ketika melewati koridor. Berjalanlah ketika melewati. Jadi ketika kita membuat sebuah peraturan, kalau bisa, karena apa? Ketika kita melakukan peraturan itu dengan kata-kata jangan, ini sudah berpikir nih, pasti dilanggar. Kira-kira gitu. Iya. Ya, jadi pasti ya tadi teori kontrol tadi kan, bahwa setiap manusia itu tidak bisa kita kontrol. Tapi dengan kita berkalimat positif, dengan kita bahasa positif tadi, maka anak-anak akan terngiang. Oh, kalau buang sampah ya di tempatnya, gitu kan? Jadi kita nggak perlu ngomong lagi, kamu jangan buang sampah di situ. Nah, kita nggak perlu ngomong gitu karena sudah ada kalimat paku tadi, kalimat positif tadi bahwa buang sampah pada tempatnya. Lalu yang selanjutnya adalah tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Nah, tadi keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau di tempat yang mudah dilihat semua warga. Jadi nanti keyakinan kelas itu ditempel, boleh di dalam kelas, tapi kalau bisa di dalam kelas saja lah ya, jangan di luar. Nah, itu yang kelihatan. Jadi yang tulisannya besar, kemudian yang jelas, tidak banyak-banyak, biar anak-anak itu mudah untuk menghafalnya. Jadi ketika ditanya apa keyakinan kelas kamu, A, B, C, D, E, nah gitu kan. Jadi nggak banyak-banyak. Kalau sampai 12, 15 tuh pasti pusing ya. Dan pasti nggak hafal. Jadi kalau bisa diusahakan keyakinan kelas itu yang sedikit tapi kompleks. Dapat semua gitu. Sedikit tapi kompleks dapat semua. Baik, kita lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini sepertinya saya agak salah. Sebentar. Apa namanya, enggak ada ini. Oke, enggak apa-apa lah, gini aja lah ya. Sebenarnya ada gangguan sih. Harusnya jelas. Enggak apa-apa. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada 5 sebetulnya kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita meyakini pasti kebutuhan dasar kita adalah ingin hidup. Makanya di situ adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival ya, survival. Jadi secara psikologi juga begitu. Ketika kita di
dalam bahaya ketika kita ada sesuatu dari eksternal yang itu membahayakan kita, kita pasti kebutuhan dasarnya pasti mempertahankan hidup. Itu kebutuhan dasarnya pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini jelas bahwa kita semua itu butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Itu pasti. Semua orang pasti ke situ. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan dan kemauan. Nah ini. Jadi penguasaan itu didasari dengan kebutuhan pengakuan. Jadi saya pengen diakui nih. Saya merasa mampu karena saya pengen diakui. Nah itu adalah sebuah kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi kita itu dibebaskan dari segalanya untuk keputusan kita. Apapun pilihan kita. Jadi kita bebas memilih. Itulah kebutuhannya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Jadi ternyata kita ini memang butuh senang juga. Jadi nggak serius. Kalau kata orang kan, serius, jangan serius, nanti cepet tua. Iya. Jadi memang senang itu butuh kita. Apalagi kalau kita traveling gitu, refreshing gitu. Kapan kita jalan ke Kruin gitu? Iya, itu masuk di 5 kebutuhan dasar. Sekarang kalau dipikir ya, kita kerja dari pagi sampai malam, terus kita nggak pernah refreshing. Waduh, kayak mana kira-kira ini? Waduh, selalu hidup terus. Jadi memang kan pasti akan stres dan seterusnya, dan pasti tidak imbang lah, gitu. Pasti tidak imbang. Jadi 5 kebutuhan dasar ini kalau bisa imbang. Sebetulnya saya punya instrumennya. Nanti Bapak Ibu bisa datang ke saya, ada isian instrumen. Jadi kalau Bapak ngisi, Bu ngisi, itu nilainya berapa. Nah, Bapak Ibu itu mendekati kemana? Nilainya sekian sampai sekian, itu Bapak Ibu ternyata kurangnya di apa gitu. Nanti ketahuan. Nanti lah kalau ngitung-ngitung ini. Jadi misalnya ini pertanyaan, saya senang berteman. Nah, senang nggak kira-kira kita berteman? Tapi harus jujur. Nah, kemudian nilainya itu nanti akan diakumulasikan dan dihitung Bapak Ibu kurangnya. Yang paling besar itu adalah kurangnya. Misal kurang senang, berarti ya Bapak Ibu kebutuhan dasarnya itu memang yang kurang adalah kesenangan. Jadi butuh apa? Ada namanya healing. Healing. Enggak saja ya. Mancing itu termasuk healing kan? Ya, menjalankan hobi itu termasuk kesenangan. Jadi memang harus kita itu sesekali harus senang gitu. Jangan susah terus lah. Walaupun sudah hidup susah. Tapi ya jangan kira-kira susah terus lah. Jadi harus ada senang karena itu memang 5 kebutuhan dasar. Kita lanjut. Nah, ini yang paling menarik itu di situ. 5 posisi kontrol. Nah, itu kemudian kamu selalu saja salah. Kamu itu gak pernah benar. Terus selalu, pasti, selalu, dan terakhir selesai. Jadi penghukum itu kalimatnya seperti itu. Patuhi aturan saya. Kalau nggak awas kamu. Jadi itu posisi guru seperti ini senantiasa bertanya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil.
tapi dengan cara dia, dengan cara menghukumkan ini. Nah, ancaman itu posisi pemukul. Mungkin dia berpikir dia itu satu-satunya cara itu harus begini. Kalau nggak begini kan nggak akan bisa anak itu. Itu posisi kontrol pemukul. Bapak sangat kecewa sekali dengan jadi kita itu apa ya, pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu biar kita suruh mikir salah gitu. Pokoknya dia itu harus kita salahkan. Maksudnya bukan berarti beda dengan menghukumkan ya. Jadi kita itu polanya berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi kan dia tertekan dengan rasa bersalahnya. Tapi bukan yang menghukum, terus gimana coba? Kalau orang tua kamu sampai tahu bla 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 bla, kalau sampai kamu di lingkungan kamu bla 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 bla, nah itu posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ini posisi kontrol sebagai teman, ini persuasi. Jadi teman itu ada dua versinya, bisa di hal positif, bisa juga di hal negatif. Karena posisi teman ya seperti teman. Jadi kita ngobrolnya sama kayak teman. Oh, kamu jangan gitu, nanti saya dimarah kepala sekolah, gitu kan? Oh, kamu jangan gitu, nanti saya nggak enak dengan yang lain. Itu posisi teman. Ayo bantu saya demi bapak, demi saya. Ayo nanti kamu saya apa namanya? Nanti saya akan bantu lah. Itu posisi teman. Iya. Hanya lagi telat gitu kan? Telat. Saya kan. Kamu jangan telat lagi. Nanti saya dimarah sekolah gimana coba? Ayolah gitu, jangan kayak gitu lagi. Nah itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah ini hampir sama kayak bicara. Peraturan apa? Peraturannya apa? Gitu kan? Misalnya bawa sampah, misalnya tidak membawa sepatu, sering beli saya. Sepatu punya warna hitam ini, warna putih nih, tidak sesuai peraturan. Nah itu adalah orang karakter pemantau. Kemudian sanksi dan sanksi apa, konsekuensi apa? Nah itu. Jadi memantau itu lebih ke apa konsekuensi kamu sudah melakukan kesalahan ini, gitu. Jadi tidak menghukum, tidak menjudgment. Kalau hukuman itu kan menjudgment, entah itu verbal, entah itu fisik. Kalau hukuman kan menjudgment. Cuman kalau pemantau ini dia lebih peraturan ke peraturan. Jadi apa peraturan yang sudah kita buat? Misalnya bajunya harusnya kita pakai putih, dia pakai pramuka. Nah, peraturannya apa sekarang nggak boleh. Nah, konsekuensinya apa? Gitu. Itu lebih ke posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, kalau bisa kita sebagai seorang guru itu minimal kita seorang bersalah. Nanti itu akan berdampak pada jangka panjang. Ketika sudah bilang A, B, C, D, E, nanti dia akan ingat. Nah, negatifnya, hal negatifnya. Coba Bapak Ibu tulis di situ. Ketika Bapak Ibu di SMP, di sekolah dasar, di sekolah SMP atau di sekolah SMA,
apa hal negatif yang teringat ketika dengan gurunya? Nah, jadi silahkan ditulis Bapak Ibu, apa hal negatif yang teringat ketika di masa sekolah dengan gurunya. Misalnya, wah saya dulu nyolong sepatu kawan saya ditampar dengan yang namanya Pak Sukarman gitu. Misalnya. Kemudian satu lagi ditulis hal positif. Apa yang kira-kira Bapak Ibu ingat ketika guru menyampaikan dan itu membangunkan motivasi kita sampai sekarang? Kira-kira apa? Yang positifnya? Nggak ingat? Ada lagi sama Uki apa nih? Yang baru-baru itu Androidnya pernah mau diganti karena melebihi batas mata kaki. Oh, Androidnya pernah dibentuk karena di atas lutut ini ya. Coba kembali ke masa SD. Sudah berapa puluh tahun ini? Tapi kita masih sama. Kita mengajar ini konsekuensinya, ya kan? Bahkan kita ngomong apapun itu bakal diingat oleh anak-anak, bisa jadi sampai seumur hidupnya gitu. Nah, hal positif sekarang, hal positif. Kalau saya, hal positifnya waktu itu satu orang ini sebetulnya ya nggak beda jauh lah, sama lah dengan saya. Tetapi pada waktu itu karena penentuan dan saya harus tanding, yang menang dikirim ke kabupaten. Ketika itu saya nggak enak badan, jadinya saya kalah jauh. Itu yang membuat saya terus pada waktu itu kawan-kawan saya ini itu pada mengolok-olok saya. Itu yang masih saya ingat. Jadi saya terus berlatih. Nah, kemudian pada event tertentu Agustusan saya ngalahin dia. Bahkan di Agustus itu kan kelasnya bukan kelas SMK waktu itu, saya masih SMK. Bukan kelas SMK lain, tapi kelas umum. Bahkan orang-orang itu banyak yang lebih di atas saya, lebih di atas saingan saya ini banyak. Itu saya bisa juara 2 berkat motivasi dari Bapak guru tadi. Nah, itu hal positif. Jadi saya SMA itu tahun 2003. Saya masih SMA 2003. Iya. Kan saya masih muda unyu-unyu nih. Jadi 2003 ke 2023 sudah 20 tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat itu. Gitu kan? Jadi artinya apa? Artinya kita sama-sama membangun budaya positif, membangun jangan sampai anak-anak itu mengingat yang jelek-jeleknya lah. Ibaratnya seperti Bu Muji tadi kan, wah itu perempuan aja cerewet menel, wah lagu wis mesti kelingan sampai saat ini, pasti itu Pak, ya kan, pasti kita ingat sampai sekarang. Ya, jadi 5 posisi kontrol ini kalau bisa kita di posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita melakukan sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi sebetulnya anak-anak itu sudah tahu kalau anak itu salah. Aslinya kan, misalnya nih, dia buang sampah sembarangan atau makan di kelas.
Sebetulnya anak-anak itu sudah tahu kalau dia itu salah. Tapi kita perlu ajak ngobrol. Kenapa kamu melakukan itu? Gitu kan? Pasti mereka punya tujuan. Apa tujuannya? Dan sudah tahu kamu salah. Jadi bagaimana mempertanggungjawabkan? Nah, jadi pendekatannya pendekatan yang persuasif. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita cari tahu masalahnya, kemudian anak sudah tahu salahnya, kita jangan memberikan solusi. Gitu. Walaupun kita tahu nih solusinya, tapi batasan kita hanya memberikan pilihan. Solusinya A, B, C, D. Silakan kamu pilih. Kalaupun itu anak tidak menemukan solusinya, tapi anak itu yang harus menemukan solusinya. Misalnya anak ini terlambatnya. Gimana solusinya biar dia nggak terlambat? Jadi suruh dia sendiri yang Pak, paling ngidupin alarm nanti. Nah, oke, gitu kan? Terus apa lagi kira-kira? Nanti di rumah saya nyuruh ibu saya, Pak. Ini kok jam segini saya suruh bangunin. Oke. Jadi solusi itu timbul dari anak itu sendiri. Jadi jangan dari kita. Kalau dari kita nggak mempan, Pak, nggak mempan lagi, karena eksekusinya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kita menyelesaikan permasalahan itu harus dengan restitusi, bukan dengan hukuman, bukan juga dengan konsekuensi, tapi dengan restitusi. Di sini segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan. Jadi menstabilkan identitas. Yang pertama adalah stabilisi the identity. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi anak itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu sudah melakukan kesalahan. Kamu mungkin saya akan sama ketika di posisi kamu, gitu kan. Bahwa semua orang itu pasti punya salah. Gak mungkin orang itu kan mau benar terus dan seterusnya, gitu. Kemudian baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu sudah tahu kamu yang salah, kamu salahnya di sini, kamu dan seterusnya itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi terakhir pada endingnya adalah apa keyakinan kelasnya. Baru mereka menyebutkan kesalahannya apa. Misalnya kesalahannya ini berantem. Misalnya, jadi anak ini ninju tengah, ya kan? Kita sudah validasi tindakan. Kamu kenapa melakukan ini? Melakukan ninju temanmu? Karena saya diajak, Pak, sama dia. Kalau saya ini cerewet misalnya, terus akhirnya saya nggak terima, akhirnya saya ninju dia. Nah, terus dari pihak yang satunya, sekarang kita tanya, kira-kira mau nggak kamu dilakukan seperti itu? Kan pasti dia bilang nggak mau. Pasti anak itu punya batas-batasan sebetulnya. Mereka pun tahu loh, mereka ini salah itu sebenarnya mereka tahu. Kita nggak perlu apa kesalahan kamu, ayo. Nah, mereka sebenarnya tahu sendiri mereka bahwa mereka salah. Tinggal kita menanyakan apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas. Misalnya berantem tadi, berarti kan yang dilanggar adalah tidak saling menghargai.
Itu segitiga restitusi. Ini contohnya. Tidak terdengar ya. Ini bisa dilihat di YouTube saja. Di YouTube saya tadi saya sudah share YouTube-nya Ibu Muzius di demonstrasi kontekstual 1.4. Di situ kita melakukan praktek segitiga restitusi. Nah, ini menanyakan, ini anak terlambat ini, terlambat sekolah, ditanya, ini menampilkan ditulis kenapa kamu terlambat, apa yang membuat kamu terlambat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ya sayangnya nggak kedengeran di sini. Tapi nanti bisa dilihat di YouTube saya. Kemudian setelah menstabilkan identitas adalah validasi validasi masalah. Kemudian yang terakhir adalah eksekusi. Eksekusinya adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi apa yang sudah dilanggar tentang keyakinan kelas. Nah, itu adalah permasalahan dari segitiga penyelesaian dari masalah melalui segitiga restitusi. Oke, yang terakhir adalah terima kasih. Selesai. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibahas, monggo dipersilahkan. Berhubungan dengan keyakinan kelas yang menjadi program dari Bapak ya, itu kan berarti nanti kalau bicara keyakinan kelas itu berbeda-beda tiap kelas ya. Terus kita kan materi dari awal kita mencoba memberikan pembiasaan baik kepada anak melalui bahasa-bahasa edukatif, bahasa-bahasa yang lebih menyentuh lah ya, lebih positif. Nah, tetapi pada kenyataannya anak-anak kita itu nggak semuanya mindsetnya itu sama. Nah, ya seperti yang kita hadapi bersama lah ya selama ini, anak-anak kita itu kompleks banget. Nah, ketika kita melaksanakan program keyakinan kelas ini, kira-kira nanti follow up-nya apa ketika anak-anak itu tidak mengikuti keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, itu perlu ada antisipasinya gitu. Mungkin itu aja dong. Terima kasih. Ada yang lain? Saya jawab Tisa dulu ya. Baik. Nah, ini super sekali. Pertanyaannya adalah, tidak mungkin merubah sesuatu itu kalau dengan sangat cepat. Menurut saya, perubahan itu akan nampak itu setelah 2 atau 3 tahun. Karena apa? Kalau kita langsung eksekusi, itu banyak anak-anak yang sudah, jadi gini, kita COVID itu kan sudah 3 tahun Pak. Jadi karakter anak itu sudah sangat-sangat jauh dari kita yang kita harapkan gitu. Makanya sebetulnya ini adalah program yang sudah lama terjadi.
Ya, pembiasaan-pembiasaan yang sudah dari dulu itu sudah ada sebetulnya. Kayak gini-gini kan hanya kilas balik aja. Tapi kita perlu perbaharui lagi. Tapi saya berkeyakinan bahwa kalau kita memberikan dengan sepenuh hati, artinya dengan teori motivasi tadi, bahwa kita di penuh hati, mudah-mudahan itu akan tersampaikan dengan anak. Anak itu apa ya? Ya kita saja ke sana. Kita kalau dekat dengan orang tapi dengan hati, itu akan berbeda ketika dekat dengan orang tapi hanya sekedarnya saja. Gitu. Atau karena sesuatu. Nah, ini itu pasti akan berbeda. Jadi menurut saya kita lakukan ini dulu, tapi dengan hati yang ikhlas, dengan keinginan kita yang kuat bahwa kita akan merubah paradigma ini. Jangan sampai kita anak kita yang kenakalan remaja itu tetap kita biarkan. Kita sama-sama kita belajar, saya juga belajar, kita sama-sama untuk merubah sebuah hukuman ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Tapi saya bermimpi keyakinan kelas ini akan saya wujudkan menjadi keyakinan sekolah. Dan itu yang konsekuensi siapa? Ya gurunya. Ya mungkin pelan-pelan, gak mungkin semua itu berubah semudah membalikkan telapak tangan. Tapi mudah-mudahan sekolahan kita sedikit demi sedikit akan menjadi lebih baik. Kedepannya anak-anak menjadi lebih kondusif, lebih tahulah, ibaratnya jangan sampai anak-anak itu mengingat hal-hal yang negatif. Yaitu saya juga kadang-kadang mengingat, waduh, saya dulu zamannya Sugi itu kayaknya saya agak demen saya. Iya. Misalnya ya zaman dulu kan kebun binatang keluar semua gitu. Ya, tapi karena zaman yang berbeda, kita harus berubah itu. Jadi saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita merubah paradigma itu menjadi student center, biar anak-anak itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu kalau